Alhamdulillah bapak meninggal kemarin, saya tidak ada lihat sakitnya, tidak ada lihat mayatnya, tidak ada. Hanya lihat foto, kepalanya tidak ada, Ustaz. Ya Allah. Mukanya hancur, jatuh dari tingkat 5. Tidak ada nampak wajah bapak. Bapak kandung nih. Mama juga meninggal, saya tidak ada lihat fotonya. Yang ibu bilang nih bapak kandung ya? Bapak kandung. Yang tadi yang datang yang ibu bilang Koko. Itu dia meninggal tahun 2011 kemarin. Ya Allah, Bu. Ya. Udah berapa tahun meninggalnya? Ibu udah usia berapa tuh, Bu? Udah nikah. Iyalah, udah usia berapa? Anak saya TK. Dia ngolok saya, kamu anak buangan. Anak maaf ya. Akbar. Sampai ngomong kayak bukan gitu. Anak kandung. Kamu tuh dibuang mama kamu. Astagfirullah. Kamu tuh bukan anaknya Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabil Iqbal, ya kan. Insyaallah kita tetap berada di Ismuhu Yahya Official. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Kita berada di kebetulan hari ini kita kedatangan tamu nih. Namanya Ibu Sri. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Sri. Sehat Ibu Sri? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diberi nikmat oleh Allah. Diberi nikmat oleh Allah. Ibu Sri, sudah berapa kali ke Masjid Ismu Yahya? Udah yang kelima Oh, Pak. udah sering gak Ismu Yahya? Udah sering. Oh, udah sering ya? Dari awal mula Ismu Yahya jadi. Oh. Waktu masih ringke-ringke di masjid nih masih tempias. Belum Tempias. jadi. Saya tidur di atas. Oh, pernah tidur di atas, kena tidur air di gitu ya? atas, kena air. Ya Allah. Bertiga dengan Bu Nur Aini, Bu Jasia, Ibu Cik Nini. Oh, Cik Nini. Oke, kalau menurut Bu Sri, Masjid Ismu Yahya ini seperti apa sih? Ismu Yahya ini mantap. Mantap. Mantap itu apa? Bagus. Mantapnya tuh segala apa yang kita mau cari di sini ada semua. Dari ngajinya, dari yang belum, dari nol, dari yang belum pandai ngaji, dari yang gagap-gagapnya, sampai jelas-jelasnya pun semua, inti-intinya pun semua ada. Ada di sini, bisa Ada belajar di semua. sini. Bisa. Ibu waktu itu udah bisa baca Quran belum? Udah. Terus sekarang gimana? Udah Belajar juga ya? belajar. Masya Tapi Allah. biarpun kita udah pandai, saya tidak mau berhenti. Masih lanjut sampai akhir hayat. Masya Allah. Jadi belajar Quran ya? Ya, Nah, saya boleh tanya dah nih. Katanya ibu ini mualaf ya? maaf, Betul ke Bu ibu mualaf Bu ya? maaf. Gimana ceritanya tuh Bu? Ibu mualaf tuh Bu? Saya kalau mualaf yang kayak orangnya yang model sekarang habis nikah dia udah mualaf. Kalau saya enggak, Oh ibu gimana saya tuh? dari kecil. Dari kecil mualaf. Dari kecil. Ya Katanya sih dari kecil. Kecilnya tuh waktu diambil dari bayi itu masih Cina sekitar umur 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan sampai umur setahun itu masih Cina. 2 tahun, 3 tahun masih. Masih Udah Cina. 9 tahun saya diambil ibu angkat ini. Ibu angkat ini dan Muslim. Muslim. Kalau boleh tahu, berarti ibu enggak tahu dong ibu kandung. Udah Oh udah tahu. dari umur 2 bulan, 3 bulan, umur sebulan diketemukan. Tapi saya tidak pernah memanggil dia mama. Oh gitu ya. Udah umur. Jadi sampai sekarang tahu ibunya. Udah. Masih hidup enggak? Tunggu loh, saya cerita ya. Umur 4 tahun, 5 tahun saya udah mengenal orang tua. Udah mulai memanggil dia mama. Orang Tapi tua mana dari nih? bayi sampai umur 3 tahun saya belum pernah memanggil dia sebut mama. Mama kandung. Oh pernah ketemu. Pernah. Dari lahir tuh memang udah ketemu. Pernah nanya enggak kenapa kasih orang? Itu curi-curi saya nanya. Nah kenapa? Saya tahu saya Islam, saya Melayu, diambil orang angkat nih dari main. Main sembunyi-sembunyi, main karet, sembunyi. Main tapuk-tapuk kata orang Iman dulu. Ada yang negel, anak orang tuh jaksa.
Dia ngolok saya, kamu anak buangan, anak anjing. Maaf ya, Allahu Akbar. Sampai ngomong kayak bukan gitu. anak kandung. Kamu tuh dibuang mama kamu. Kamu tuh Astagfirullah. bukan anaknya Pak Ali, bukan anaknya Bu Nur Asmah, katanya. Kamu tuh anaknya orang dari Senghi sana, katanya. Ya gitu dia cerita. Jadi saya tidak Kita terima ngerasa- begitu dibilang anjing, binatang gitu kan, segala disebutnya. Saya ambil batu, lempar, pecah kaca orang besar. Benar ini cerita yang benar-benar saya. terus. Nah, jadi ada anak kecil, saya sembunyi di meja makan mama kan zaman dulu kan tinggi tuh, Ustaz. Dekat kan Bu? Sembunyi bawah tempat tidur. Mm-mm. Ada anak kecil tetangga bilang, teman mama. Cek, katanya manggil mama kan sin, Cek. Cek, katanya, iya. Mana Kak Tuti? Tak tahu belum balik, kata mama. Dari sore main tak pernah balik-balik. Tak tahu kemana. Saya mainnya kayak laki-laki. Oh. Main kelayang, main guli, main bola. Nggak Waktu pernah, kecil umur berapa tuh? Umur berapa tuh? Umur sekitar 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun lah gitu. Oke, tadi tuh ceritanya tadi ini. Kan tahu mama kandung siapa ya? Udah tahu ya berarti ya? Ya, itu dia waktu main tuh Taunya dari mana gitu? dari mama. Mama Dia datang. mama angkat tadi. Dia datang, paman ini datang Heeh. sama bapak. Pakai Oke. Vespa. Nanyanya ke saya, mana rumahnya Pak Ali? Oh, ujung Pak. Oh. Tapi yang nanya tuh bapak kandung. Ya Allah. Tapi saya enggak tahu ngapain dan cari bapak saya kan. Oh, pergi ya Pak situ. Iya, makasih ya Dek. Saya main lagi. Main. Anak tetangga lah tuh ngasih tahu. Kak Tuti disuruh mamaknya pulang. Nah, pulanglah kita kan. Pulang, mama nyeri ke baju. Nyiapkan makanan. Tuti antar air minum. Tapi mama udah nangis. Mama apa nih? Mama Mama angkat dan nangis gitu ya? Mas, ngapa mak mau ikut ke Jakarta? Jadi kan, ngapain mak? Aku ndak ada keluarga sana. Nah, kita ngomong gitu kan. Iya, iya. Ada orang mau bawa kau katanya. Sekitar sebulan ya sana, kata dia. Buang rindunya jak, kata dia. Rindu. Nah, itu kan kami ingat. Rindu. Siapa mak? Bilang. Coba pergi ke depan lo, kata dia kan. Pergi ke depan. Silakan airnya ko. Bilang, iya, kata dia. Saya panggil ko. Silakan minum airnya. Iya, kata dia. Dia sempat megang pundak saya. Ini ya, yang kamu ambil ya, Li. Itu dia manggil bapak saya Ali. Ini kan ya, Li. Iya, kata bapak kan. Udah gede ya, kata dia. Saya dengar gitu, ya cuman saya enggak nanggep benar kan anak kecil. Iya, Namanya anak kecil kan. Iya. Ngodak-ngodak, ayo udah nyaji tuh, ayo orang Iya, kayak iya. ngodak. Nah, tadi kan, udah pulang. Masuk dalam dulu, kata mama kan. Masuk dalam. Ini adik-adik 7 kami kan 8 beradik. Kumpul tuh semua tuh. Mm-mm. Dikumpulkan, kasih tahu. Ibu salah satu diangkat gitu ya. Terus 8 beradik nih rupanya 7 nih enggak tahu kalau saya nih bukan anak, bukan Kandung. kakak adik dia, bukan. Enggak tahu. Oke, Kayak terus abang ini iya, 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 iya. enggak tahu kan. Udah ngomong satu kelompok itu baru dia tahu. Tuti, kata dia, mama terus terang itu, kata dia, ini surat perjanjian mama dengan bapak, kata dia, Ya Allah. untuk mengembalikan kau dengan orang tua. Ada surat perjanjian. Ada, saya jerit. Ya Apa mak? Gue bilang. Aku anak angkat mak. Betul lah kata Denny mak. Gue bilang. Aku anak anjing. Anak buangan nih mak. Enggak nak. Kata dia. Mama lah yang melahirkan kau katanya. Mama angkat nih masih ngaku kalau dia yang melahirkan. Mm-mm. Mama yang melahirkan kau nak katanya. Ya Allah. Tapi mama ngaku. Sekarang mama udah tua. Kata dia. Udah sakit-sakitan. Mama kembalikan kau dengan yang benar-benar yang punya kau, tadi Ya kan. Allah. Bapak ini siapa mak? Gue bilang ya. Kau nih. Bapak kamu. Enggak ah, gue bilang. Bapak aku yang itu ya. Tunjuk foto. Itu ya, gue bilang kan. Enggak, kata dia. Katanya, boleh saya pangku kamu? Kata dia. Enggak, gue bilang. Waktu itu umur 7 tahun ya? Cium bapak. Enggak. Bapak aku ini. Kami mangkuk yang ini. Enggak mangkuk yang situ. Jadi Dikasih boneka. jadi hari itu tuh gimana? Singkatnya hari itu tuh ibu ikut Enggak.
Nggak mau. Nggak. Kok tetap nggak mau gitu Nggak ya? mau. Nama kecil, anak kecil ya. Terus jadi tadi yang ceritanya ke Jakarta itu gimana ceritanya? Jakarta itu dari SMP. Dijemput di Darul Ulum. Dijemput Darul oleh Ulum. Oleh kakak sama paman. bukan bapak yang koko tadi? Bukan. Bapak kandung? Bukan. Jadi kalau saya boleh tanya, bapak kandung yang sebenarnya sampai detik ini rasanya bukan bapak kandung gitu? Terasa bukan. Karena kami merasa kayak diri kami tuh kayak orang lain gitu. Hadir di sana pun kayaknya kita tuh beda. Pernah hadir di antara keluarga kandung? Pernah kumpul ngomong Cina, kita tinggal diam ya. Nanya, dia ngomong lah dengan tetangga tuh, ini anak saya udah lama dengan orang, saya kasih percuma tanpa bayaran, memang tanpa bayaran. Dia hanya minta surat perjanjian ya. Kau piara betul-betul ya anak saya ya, saya ngasih ikhlas, kata dia bilang, rawat betul-betul. Betul, sampai nikah, sampai dikuliahkan, disekolahkan, sampai nikah. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah bapak meninggal kemarin, saya tidak ada lihat sakitnya, tidak ada lihat mayatnya, tidak ada. Hanya lihat foto, kepalanya tidak ada, Ustaz. Ya Allah. Mukanya hancur, jatuh dari tingkat 5. Tidak ada nampak wajah bapak. Bapak kandung nih. Mama juga meninggal, saya tidak ada lihat fotonya. Yang ibu bilang nih bapak kandung ya? Bapak kandung. Yang tadi yang datang yang ibu bilang koko. Itu dia meninggal tahun 2011 kemarin. Ya Allah, Bu. Ya. Udah berapa tahun meninggalnya? Ibu udah usia berapa tuh, Bu? Udah nikah. Iyalah, udah usia berapa? Anak saya TK. Oh, pokoknya udah nikah lah ya, udah punya anak gitu ya. Saya tidak ada lihat. Saya lihat dia hanya waktu bersanding nikah ya. Ada dia hadir. Saya lihat fotonya pun ini di foto kawin saya. Saya tidak ada nyimpan foto dia dari saya bayi sampai kan saya udah nikah, baru saya punya foto dia. Sampai meninggal, Bu? Tidak ada. Ya ini ya, walaupun tidak ada rasa bapak kandung, tapi saya tidak membuang dia. hati nurani kita nih, apalagi seorang ibu-ibu ya, perempuan ya, pasti punya hati nurani kan. Bahwasanya sebagaimanapun tetap yang melahirkan sebenarnya sih saya bilang, kalau dia bilang jahat, saya mau bilang dia jahat karena tidak pernah meluk saya. Ya Allah. Lagi dia datang pun tidak pernah meluk saya. Paling dia nyampe gini ya, detik bapak pulangnya tadi habis, ngantarkan barang, antarkan baju, antar uang. Ya sih ndak nyombong ya Ustaz ya. Sampai sekarang dia masih ngirimkan saya lebih dari 15 juta. Masih. Masya Allah ya. Cuman saya ndak nerima, saya pulangkan ke kakak. Ambil untuk kakak ya kak, karena bapak kan udah ndak ada. Jadi tanggung jawab dia udah selesai ke saya kan. Saya kasihkan ke kakak ya. Karena kakak tuh kan lagi janda, baru janda juga. Jadi mungkin butuh uang ini kan. Saya takutnya atas nama bapak, tapi uang tuh dari dia. Pasti gitu kan Ustaz. Tak mungkin bapak kan udah tidak ada. Untuk apa uang itu kan? Iya. Pasti saya ngira itu uang dari dia kan. Saya pulang kan. Sampai sekarang saya pulang kan. Biar dia ngasih 2 juta, 3 juta. 500 bahkan bukan 700. karena tak terima kasih, tapi bukan hak saya gitu ya. lah. Iya, menarik Bu ya. Balas budi mau saya terima, tapi kan saya ada tanggung jawab suami kan. Masya Allah. Bu, kalau boleh tahu anak ibu berapa Bu ya? 1. Oh, 1. Cuman 1. Anak kandung ya? Anak kandung. Alhamdulillah anak kandung. Namanya Nabila Ripania, umur hampir 20 tahun. Udah kerja sekarang. Udah kerja. Sekolah sampai? Udah tamat SMA. Saya mau kuliah kan dia tidak mau kuliah. Oh, tidak mau kuliah, iyalah. Bu, cerita soal mu'alaf nih Bu ya. Ibu ini kan merasa saya muslim kok dari kecil gitu ya. Karena kan ibu. Tapi kebanyakan orang bilang saya tidak mu'alaf. Banyak. Buktinya guru ngaji saya yang di Nurul Ihsan. Sampai sekarang saya tidak pernah dapat apa-apa dari bantuan mu'alaf. Dari Ismu Yahya ada, dari Ustaz Asrul ada. Dari orang asuh yang
bawa apa tentang kelompok mualaf. Ada Ustaz Asrul tahu. Nah, itu ada, masih saya ada. Tapi kalau dari Masjid Nurul Ihsan saya belum pernah ada dapat. Ya itulah ya, maksudnya dari programnya lah ya. Masya Allah, berarti ibu nih Ikhlas, tak apa. ikhlas ya. Jadi ibu kalau bicara soal mualaf ya kan, berarti belajar Islam dari kecil. Dari kecil. Kecil. Kalau belajar kecil ngaji dari umur 6 tahun udah dipondokkan. Oh, udah mondok ibu nih ya. Oh, Karena mama baca kan Quran. sakit-sakitan. Saya dipondokkan, dia Darul Ulum. Siapa yang sakit-sakitan nih? Mama angkat. Iya, Saya tadi kan ibu orangnya ceritakan. nakal. Saya melawan orang tua sering. Ya Allah. Waktu kecil kan. Maklum lah Ustaz, apa enggak melawan? Pasti ada yang melawan anak antara satu kan. Kenapa? Nyuci piring semua saya. Anak-anaknya kayak raja. Ya Maaf ya Allah. cerita gitu. Sedikit banyak kan ada pasti melawan. Ya, Jadi ngerti. saya ndak mau lama-lama menjaga saya antar ke pesantren. Oh, itu ibu yang pengen. Saya yang mau. Oh, gitu. Udah tahu dunia pesantren waktu itu, pengen ke pesantren gitu ya. Tahu. Darul Ulum. Tapi juga mungkin ngerasa kayak udahlah aku pesantren ya gitu. Ya, karena kita di rumah udah merasa kayak mandiri lah kan. Iya. Di rumah pun kalau kita kerja waktu masih ngikut orang tua lah ya. Itu semua saya yang ngerjakan. Anak-anaknya ndak ada. Semua. Dari kecil sampai kan yang besar saya. Iya. Merawat adik-adik saya. Iya. Masya Allah ya. Sampai mama sakit, sampai bapak jatuh sakit kan. Terus mama angkat, bapak angkat sekarang? Bapak angkat udah meninggal. Udah meninggal. Kapan meninggal? Tanggal kemarin tanggal 4 April Baru? 8 baru tahun 2024 kemarin meninggal. Baru setahunan ya. Nah, ini mama udah sakit dan tidak kenal apa-apa lagi. Umur berapa? Umurnya hampir 70. Hampir 70 tahun. Iya. Terus berarti kalau bisa bicara soal belajar ngaji itu enggak perlu kita tanyakan lagi lah ya, karena ibu memang dari pesantren. Kecil. Masya Allah. Bu, kalau pernah enggak dapat ujian yang begitu besar Bu ketika menghadapi kehidupan ibu saat ini nih? Pernah. Apa tuh Bu? Ujiannya ditelanjangi orang. Maksudnya Bu? Telanjangi bulat-bulat. Itu kapan Bu? Usia berapa gitu Bu? Udah nikah. Innalillah. Tapi orang itu ya maklum ya saya kan emang dia pesantren, tapi sekarang kan enggak pesantren lagi. Karena dia yang berbuat duluan. Kalau kita enggak melawan enggak mungkin kan Ustaz. Kita sendiri, enggak ada suami, enggak ada orang tua ikut campur, kita dalam rumah sendiri. Itu hanya gara-gara anak. Itulah cobaan saya yang paling berat itu saya laporkan ke polisi. Itu diancam Bu ya? Saya diancam. Diancam kayak mana Bu? Dia bilang gini, kita bertaruh nyawa mau kata dia. Bertaruh nyawa gimana dulu bilang ya. Kan anak kamu yang salah dulu bilang gitu. Kalau anak kau yang tidak salah, kami tidak menangkan anak. Kau juga suami kau ikut campur. Anak-anaknya ikut campur semua. Kan mama mertuanya ikut campur. Masalahnya titik awalnya di mana Bu? Titik awalnya hanya bayar kelahi anak kecil. Kita tidak lihat apa kelakuannya. Tahu-tahu anak saya itu udah anak dicekek. Sama orang tadi? Sama anaknya. Sama anaknya. Oh, terus? Kita kan dengar saduan orang ya Ustaz. Jadi anak ibu sama anak dia nih kelahi. Terus gara-gara conteng tanah. Ya. Asalnya jadi kelahi lah Ustaz. Terus orang tua pun terlibat gitu ya? Saya sendiri di dalam rumah. Dia kelompok 6 orang nyerang. Kiri kanan sebelah ikut campur menangkan dia. Oh, jadi waktu itu ibu sendiri di rumah posisinya? Saya naik mandi. Pas bertengah, maaf ya Ustaz ya, saya berkemban. Tidak sempat berpakaian apa-apa lagi. Hanya pakai celana pop, PH, kan beranduk. Mau pakai baju asalnya saya itu. Itu enggak perlu enggak ngomong-ngomong lagi langsung. Enggak ngomong, dia enggak tahu datangnya dari mana.
Tiba-tiba tingkat gitu ya. atas ke dari jendela, sebab di rumah tuh tutup semua saya kan. Saya kan mau pergi waktu itu, pergi ngaji. Ya Allah, ibu nak pergi Dia ngaji tu datang ya. dari mana? Rupanya dia tiba dari kamar saya, udah ada. Perempuan, Orangnya perempuan. udah ada anak laki. Orangnya depan rumah saya, yang Ustadz Nabil antar Raisa, Ya. anak Sujarwati. Mamanya. Sekarang mamanya udah meninggal. Tapi saya mangkuk mayatnya, walaupun mamanya nanjangan saya. Boleh tanya ke dia. Mohon maaf nih Bu, mohon maaf Bu. Arti dari kita nelanjangkan nih dibuka baju ibu. Tapi kan enggak sampai keluar ya, maksudnya tuh di saat itu ya. Mungkin dia karena emosi mungkin ya. Dia nindi saya. Sama-sama nindi. Saya nindi dia nindi saya. Jadi tanda kutip kelahi lah waktu itu ya. Kelahi benaran. Nama lah perempuan kelahi Tarik kan rambut, bergumpal tarik lah. rambut itu ya. Gumpal. Heboh lah waktu itu Bu ya. Saya malu. Malu ya. Tapi saya hanya bertiga aja yang lihat. Ngerti ya. Bapak mertua dia almarhum. Itu dan ujian terberat di Bu tuh ya. Bapak mertua almarhum saya, dia yang almarhum tadi sama saya. Dah. Tetangga enggak tahu. Yang 6 orang ibu bilang tuh. Oh itu 6 orang yang sebelah-sebelah. dukung-dukung lah ya. Tetaplah mandang Ustadz kan ngintip dari jendela. Kan jendela cermin kan jelas. Iya. Ngintip, mandang lah. Macam mana kita mau ngambil, malah kita ditindih. Betul. Dia telanjang. Iyalah. Itu gak yang Paling berat Bu ya. Ya Allah. yang paling sakit. Kalau untuk sekarang nih Bu, gimana? Tapi saya Kehidupan dengan ibu, dia, saya bebaskan suaminya Maksudnya bebaskan gimana Bu? dari penjara. Saya bebaskan dari penjara. Oh berarti waktu itu sempat masuk kantor polisi dan masuk penjara? Karena kan sebenarnya yang masuk penjara itu kan sebenarnya almarhum. Karena istrinya ada keburu meninggal, kan? Suaminya ganti. Bisa gitu Bu ya? Saya tidak mau ampunkan dia. Waktu itu ya. Kalau ndak digitukan Ustaz, ndak jerakkan Ustaz, takutnya orang lain lagi. Apalagi saya itu kan saat itu masih sakit. Dalam keadaan sakit saya. Ibu sakit apa Bu? Mium, Tuh apa Bu? benjolan. Jualan. Benjolan kayak kista Di mana Bu? di perut, Oh. di pintu rahim. Udah 5 senti. Ya sejak kapan tuh Bu sakitnya Bu? Sejak saya melahirkan Nabila anak saya. Apa nama penyakitnya tadi tuh? Mium. Mium ya? Udah pernah cek ke dokter? Udah. Saya sekarang minum Jimuno, Jimuno tuh Bu? obat ramuan herbal. Jimuno kayak madu. Udah Untuk apa? habis 8 botol. Untuk apa minum itu Bu? Untuk servis kanker. Ini kan sejenis kanker. Kista. Kista ya? Kalau kista kan bisa hamil. Kalau miom enggak. Kalau kita ada kista bisa hamil. Kalau kita enggak. Oh gitu ya? Kalau kecuali saya operasi, itu pun percuma gak, rahim tetap diangkat. Kata dokter, saya enggak mau operasi karena anak saya enggak mau. Jadi kondisi tubuh saat ini ngerasa biasa. sakit? Ini rasanya enggak ada sakit, gejala dia enggak ada sakit. Gejala dia pertama kayak orang ngidam. Tahu saya kira saya hamil pun enggak. Begitu diperiksa dibilang hamil luar kandungan katanya waktu itu kan. Sempat diperiksa, dikorek, saya enggak mau. Begitu dibiarkan udah 3 tahun 2 tahun udah jadi mium. Bukan kista ke dokter itu, bukan katanya, ibu mium kata dia. Dulu waktu itu udah 7 cm, sekarang udah 5 cm turun. Oh, alhamdulillah turun ya. Minum Jimuno. Oh, wasilah itu ya. Kemarin kan beli waktu acara sini kan Akbar jual apa tuh? Menjaka. Ada Menjaka gak? tuh saya ada beli 2 kantong. Bagus juga tuh ya. Saya beli tuh
ada gak perubahan. Masya Allah ya. Cuman pahit. Nggak tahan pahit-pahit ya. Nama nggak obat bu ya. Minum itu Heeh. sekarang masih mengalami sakit itu. Tadi ibu cerita bahwasanya sebelum di podcast tadi ibu bilang kalau cerita tentang sakit saya nangis. Maksudnya gimana bu? Sakitnya tuh kuat kalau dapat datangnya. Oh ketika lagi sakit tuh sakit sekali bu ya. No, itu saya tak kenal orang lagi, dah macam orang kemasukan dah sakitnya. Suami saya pernah saya tendang, Ya bukan sengaja tendang. Saya kan sakitnya tidak sadar, kayak orang kemasukan sakit ustaznya. Ya Allah. Maka kalau saya tidak boleh kena hujan, kalau tapi saya hentam ya, pergi ngaji demi ngaji kan, pergi gerimis, hujan-hujan saya turun. Tapi setelah balik ngaji, tak tahulah Ustaz, kata orang rumah saya dibuat orang, tak tahulah bagaimana. Saya bertengkar terus dalam minggu-minggu ini dengan suami. Ya Allah. Padahal tidak ada masalah, suami baik-baik ya. Saya yang cari gara-gara, marah terus dengan suami tuh. Ibu ya. Bahkan saya dalam berapa minggu ini tanya bunda tuh, mau saya tuh mati ya. Ya Allah ini. Apa pula bu? Suami tidak mau ngajak kita berobat. Maksud saya itu biarpun ada uang sedikit berobat tuh kan, saya maunya yang berobat, bukan dia tidak ada apa-apa. Saya mengalami minggu kemarin pas ada saya tidak masuk 3 hari, itu yang menyaksikan saya Ustazah Rizda nangis lihat saya. Nangis ibu. Pendarahan. Ini berarti ibu pendarahan waktu itu bu ya? Pendarahan, dikejarkan ke ini Rumkit. Jadi gimana waktu itu? Tidak ada yang bisa nangani. Saya pulang ya, karena kalau bawa Sudarso tetap saya dioperasi, saya tidak ada uang. Ya Allah. Saya disuruh operasi ngumpulkan uang 36 juta. Ini udah stadium 2. Ada di ponis dokter udah stadium 2. Hanya bawa ngaji ya Ustaz, saya tabah ya. Ya suami pun kerjanya pun udah tidak lama lagi kan kerjanya. Hanya sampai bulan 10 ini nanti udah dengan bosnya di PHK. Semuanya. Tinggal 13 orang lagi kerja. Cari uang 36 juta dari mana Ustaz? Iya. Ini saya ngumpul uang lah. Baru ngumpulkan uang 2 juta. Tapi kemarin ada pula orang minta sedekah. Saya kasih. Ya Allah. Saya rela biar saya tidak makan kata orang. Kasih dia. Kasih maksudnya nih 2 juta tuh ibu kasih. Rupanya orang tu ngaku sebagai paman saya. Saya kasih lah. Saya kasih. Tapi kasih tidak banyak. Oh. Kasih 1 juta. Tinggal 1 juta. Itu betul-betul uang untuk saya niat untuk berobat. 2 juta itu ya. Sementara yang Tinggal dibutuhkan 3 juta. 36 juta. Cari. Masih ada 34 juta yang belum. Dan dipotong lagi 1 juta. Berarti masih ada 34 juta. Anak saya dapat surat. Surat saya tuh disembunyikan dalam lemari saya, sembunyikan. Surat saya diponiskan tuh biar tidak ada yang suami saya tahu. Suami ibu belum tahu? Tahu deh saya sakit minum, cuman diponis stadium 2 tuh dia tidak tahu. Dia tahu saya sakit minum ya. Dibilangkan biasa kan kalau orang, maaf yang ngomong, kalau udah meninggal tuh stadium 5, 4 tuh kan udah parah Ustaz. Ini ya saya bawa gini nih, saya ini dalam keadaan tidak sehat dokter. Ustaz. Saya bawa saya happy, mungkin bawa ngaji bisa Allah mengenalkan saya gitu kan. Tadi saya ngebel dulu sebelum sini, saya ngebel bunda, kamu sehat Sri? Kata dia. Sehat bun, gue bilang ya. Siap, kata dia. Siap, bilang gitu ya. Saya sakit dia, kata dia. Bunda dah sakit dah, kata dia. Bunda jangan kalau pikirkan sakit bunda, tetap sakit gitu bunda, cuman kita nahan ya. Aku dengar kau gini-gini, udah, enggak usah ada suami aku. Oh iya, kata dia.
Nanti bunda ke situ ya nyusul ya. Sewalah aku bilang itu ya. Baik-baik ya, tu dia. Ya, tu dia bilang. Kalau ada apa-apa kasih tahu kita ya. Ya, tu dia. Ya ujiannya ya. Nah, saya bilang dia, Ya Allah. orang Cina tu gini ya, Ustaz, ya bunda ya, tu dia. Ya. Aku sebenarnya tu ya mau mengunjungi kuburan bapak aku. Tapi kita orang Islam, kata Ustaz EN, boleh mengunjungi tapi agak jauh, tak boleh dekat. Oh gitu ya. Ustaz EN bilang kan, tak boleh mencium. Kecuali waktu belum dia masuk peti. Waktu masih di tempat tidur kan. Kita mau di tempat tidur macam mana? Dia di Jakarta. Jadi sekarang makamnya di mana? Jakarta lah, udah dibakar Ustaz. Oh, Tinggal abunya aja. waktu Dia meninggal ya ikut tuh. orang Hindu. Saat ini. Oh, abunya tuh ya. Kata orang pasu, kata orang. Pasu. Pasu. Kayak kerende, kayak apa? Kalau ibu keramik kandung, tuh. kalau ibu kandung Sama, udah meninggal juga. sama. Kakak juga iya. Udah meninggal juga ya. Kakak sakitnya sama dengan kita, minum. Jadi di antara adik-beradik kandung ada berapa, Bu? 6 yang meninggal, 1 sisa 5 sama saya. Sama saya, sama ibu ya. Ibu anak yang keberapa? Anak nomor 2 dari bungsu. Oke, terus ini apa nama? Dari antara saudara ibu yang Cina itu yang masuk Islam cuma ibu sendiri? Abang. Oh, Waktu abang nikahkan saya, abang. masuk Islam juga, Masya Allah. Itu perjalanan dia itu boleh Ustaz wawancara dia kalau dia Kenapa, ke sini. Yang itu. Dia hampir ceritanya sama dengan bunda. Mau dibunuh, mau dibuang ke air. Bunda mana nih, Bu? Bunda Aisyah. Bunda Isa. Sama. Ceritanya hampir sama dengan abang saya. Mau dibunuh, Bu ya? Pangkung. Udah dipangkung. Karena dia kan punya cewek orang Islam, orang Sunda. Waktu dia tahu saya ini anak angkat, kamu tuh punya adik katanya. Di Pontianak, kata bapak kan. Wanita, kata dia, cewek, kata dia. Tak pernah aku lihat, kata abang kan. Ini orang kata dia. Udah besar ya, kata dia. Kelas berapa nih? SMA. Kelas 1, kata bapak kan. Dia ngekat pergi dia Ustaz. Ngambil duit celengan. Namakan anak nakal kan. Nyuri lah uang orang tua. Celeng. Laki-laki yang abang ibu tadi ya? Abang ambil lah dia uang tu. Jadi dia bilang, mau ke mana? Nama dia Cimeng. Mau ke mana? Cimeng. Hati. Pontianak. Tempat siapa? Patkawan. Dia mau buktikan saya benar tak. Saya ni adik dia. Ketemu lah ibu? Ketemu. Dia Tapi tak di sini. Ketemunya di Jalan Senghi. Kondisinya dia belum muslim kan? Belum. Macam mana cerita dia belum. Macam mana cerita Masih dia bujangan. muslim? Kok bisa jadi Dia muslim, dia bilang sama saya. Saya bawa ke rumah dia waktu pas kelas 6 habis. Enggak. Jemput di mana? Pesantren. Kakak saya jemput. Kan solat di rumah dia. Saya tidak tahu kalau itu ada anjing di bawah rumahnya. Saya solat. Cari masjid tak dapat Ustaz. Solatlah saya situ Ustaz. Tapi solat tu lentang tikar. Takkan sejadah. Saya solat kan. Saya solat. Dia ngintip saya solat. Saya Siapa kan solat. nih anjing tu? Enggak. Si abang. Oh, ngintip. Saya dulu kan belum pandai pernah solat benar Ustaz. Pakai buku tuntunan solat. Jadi ibu sambil solat tu sambil buku? Ngapal. Ya Allah. Saya kan tak tahu. Ngapal. Dia lihat. Udah itu saya hafal semua kan. Saya bilang ke dia, ngapa ngintip bang? Nang dia. Detik katanya, iya. Ajar abang solat ya katanya. Hah? Ajar solat bang. Aduh bang, kami ya baru belajar gitu kan. Aduh bang, cuman ya bilang ya, boleh lah. Boleh lah kan. Ajar dia gerak-gerak ya kan. Iya, iya. Ajar tutup pintu. Pintu orang Cina kan macam Jepang. Dorong, tutup gitu kan. Bapak tahu. Pakaikan telekung dia, tidak pakaikan peci sama itu. Supaya tidak ketahuan bapak. Saya pakaikan telekung. Saya gunakan 2. Bawakan telekung, bawahannya, suaranya, cewekannya, nah itu. Iya, jadi. Sampai segitunya Bu ya? Saya takut dia dipangkung. Mau sholat tuh ya? Mau sholat. Ikut ya kan.
Tapi dia belum muslim tuh ya? Belum. Belum syahadat? Kali kan bisa ndak ngikut nih, ikut cuman dek ashadu, tak tahu tidak. Bilang gitu ya. Bismillah baca. Bismillah. Bisa dia Ustaz. Ngikut ashadu tuh ikut dia. Mau masuk Islam. Saya bawa ke mana lah? Cari ke masjid di Jakarta kan ada. Oh ibu waktu Cari itu situ. Jakarta ya? Cari Jakarta kan, cari. Ada bapak-bapak pakai peci Ustadz lah kali. Saya tegur kan. Pak, bapak kiai ke? Bukan. Saya jamaah sini. Kata dia kan. Oh, ibu apa? Islam. Saya bilang, boleh saya ke masjid? Boleh bu, kata dia. Mau sholat ke? Iya. Saya mau bawa abang saya, boleh enggak ya kalau orang enggak muslim masuk masjid? Enggak apa-apa katanya. Enggak apa katanya. Masuk je. Masuk pas ada kiai. Masuk Islam situ. Ya Allah. Baju yang kotor-kotor, lumpur-lumpur, Ya suruh Allah. dicuci. Masuk Islam. Terus Sampai sekarang di Islam. pas masuk Islam tuh bapak tahu, bapak kandung masih ada kan? Tahu lah. Terus yang ibu bilang kena kejar-kejar Yang kena ngasih tahu itu tetangga. Tetangga sebelahnya. Kata dia. Bapak saya kan Ahi panggilnya. Katanya. Anak kau kulihat masuk masjid katanya. Pakai telekong kata dia. Siapa tu? Ati kata dia. Dikejar bapak pakai belian di panggung tengah solat. Tapi enggak apa-apa. Dia nahan ya. Pakai sabuk sapi udah Ustaz. Pakai ikat pinggang udah Ustaz. Lagi sholat kena gitu? Ya, kena solat. Nak tendang, nak terajang. Ya Udah Allah. bapak saya. Saya enggak. Karena dia tahu saya dia kecil dikasih orang. Oh karena Enggak mau dia mukul saya. ibu perempuan juga mungkin ya. Perempuan karena dia ini bukan memang darah daging dia kan. Tapi kan aku kan dari tangan orang maksud dia. Iya. Saya nih di tangan orang lah kan. Ini bapak kalau bapak kurang puas pukul saya aja karena saya ngajak abang ke sini. Kamu enggak berhak tuh ngajak abang ke sini. Kenapa kamu ajak dia? Kata dia. Pak, saya mau nikah, bilang itu kan. Nanti kan saya bakal berumah tangga, bilang kan. Bapak kan tak bisa ngomong Islam, kan? Gimana bapak mau nikahkan saya? Abang lah, bilang itu kan. Sejak itu dia diam. Oh. Itu yang ngomong tuh, yang mendampingi dia. Kayak Samir dengan Ustaz mendampingi aja. Samir nanti ngomong ke saya. Islam Ustaz enggak pandai ngomong. Iya. Ngomong Cina lah dia dengan Samir ni kan. Samir ngenok kan. Nanti bapak marah. Kamu ngapa bawa abang ke sini? Pakai bahasa Cina tuh ya. Islam dia enggak bisa ngomong. dia enggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Enggak bisa. Jadi sejak itu dia datang pula dia Ustaz. Kalau ibu bisa bahasa Indonesia enggak ya? Bisa lah ini. Bukan bahasa Cina enggak pandai. Enggak ngerti bahasa Cina. Enggak ada. Karena memang dari pesantren awalnya kecil-kecil besar-besar tuh di pesantren gitu. Pesantren. Dia diserahkan ke orang tuh ada 4 orang Ustaz. Umur bulan, 2 bulan, 3 bulan dengan mama ini. Nanti 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dengan ini. Yang benar-benar ngasuh saya dari umur 9 tahun sampai nikah mama yang terakhir nih. Berarti ibu ni banyak sekali lah pengalaman tinggal sama orang bu ya. Disiksa, dicucul dengan api, dah puas dah Ustaz dengan mama angkat. Maklum lah kita kan diam dengan orang. Ya berarti ya kalau saya boleh nyampaikan sesuatu ya. Ibu juga tipikal orang yang sedikit keras juga ya. Kayak tadi ibu bilang emosional ya kan, agak cepat emosi. Tersinggung. Tapi yang saya salut nih bu ya. Semenjak saya ketemu ibu di Ismiyah ini, tak pernah tuh saya lihat ibu tuh kayak marah-marah gitu ya. Mungkin tak tahu lah di luar ya. Enggak nampak. Tapi ya yang dan saya Maiz udah sering di atas. Oh gitu. Maiz. Pernah dia ada? Enggak. Oh, enggak pernah dia. Gumpal kemarin. Gumpal kemarin. Ya artinya ibu nih mirip-mirip laki-laki gak ya maksudnya tuh. Bukan lagi mirip laki-laki. Tomboy. Bukan lagi mirip laki-laki tapi lebih ke kayak berani gitu ya. Kalau mau kelahi ayo gitu ya. Ayo tapi enggak. Jangan mulai gitu. Iya, jangan dimulai ya. Atau orang jangan ada singa agak diam, jangan diganggu. Ini itulah ibu ya. Sama kan bunda.
Bunda tuh gitu juga, enggak Oke. boleh. Oh iya. Cuman sio saya monyet. Kalau ustazah, kalau bunda nih sionya apa ya kemarin ya? Sio ini apa Bu? Saya monyet. Sio ini apa? Apa? Sio ini apa? Ibu bilang Sio sio. tahu enggak? Nggak tahu. Bintang-bintang. Maksudnya apa Bu? Nggak paham. Kalau orang Cina tuh ada sionya, Ustaz. Sio tuh ya, maksudnya tuh sio tuh mozaik ya? Apa? Zodiak ya? Zodiak. Zodiak. Monyet. Oh, ada Saya gitu ya monyet. orang ini ya. Negel-negel. Oh, Monyet memang itu kan negel. Saya negel orangnya. kalau Bunda tuh, Bunda Islam. Sama. Sama. Sifat saya sama dengan bunda. Keras kepala. Sama. Kalau Ustadz mau lihat, saya lahir tanggal 4 bulan 3, lihat. Tapi kan gini ya, jadi kalau apa? dalam Islam kan Hmm. mungkin tidak ada kali itu ya. Kalau nggak dalam ada. Islam Ibu mungkin belajar kan, tahu kan. Kalau Saya dalam Islam kan tidak tahu ada. nih waktu saya berobat di Tonghucu di situ. Ya, ini kan keyakinan Berobat mungkin dengan orang Cina. Cina gitu kan. Bilangnya gitu. Bilangnya Ya gitu. kita juga berpikirnya juga jadi seperti itu gitu kan. Sejatinya Kita Ibu baik kok gitu ya. Kita baru naik kan, dibilang, itu yang cewek tuh naik sini. Padahal kita belum berobat tuh, Ustaz. Dari jauh tuh udah bisa lihat. Oh, Kamu gitu. tuh sini katanya. Ini keras kepala nih orang ini nih katanya. Oh iya kok, bilang lihat ya. Oh, mau berobat ke Bu? Iya, aku bilang. Sakit kamu tuh udah kuat ya. Iya, bilang itu. Udah berobat Bu? Katanya. Udah, nah itu ya. Mau sini mau ngapain? Katanya. Mau main? Bilang itu. Lah saya jawab dulu. Udah tahu kita nak berobat kan? Mau main? Nah itu. Bisa enggak jawabnya lembut? Enggak, bilang itu. Nah, oh, iya dah. Jadi berapa lama sakitnya udah? Udah hampir 25 tahun udah saya menahan sakit ini. Sakit yang tadi Ibu bilang. Apa tadi nama sakitnya Bu? Mium. Mium tuh ya. Berarti udah 20 tahun Bu ya? Udah. Itu kambuhnya tuh seminggu sekali. Itu kalau Setiap datang hari. sakit Ustadz, tak bisa berak. Kentut juga tak bisa. Perut membesar. Tapi kalau udah minum obat hari itu tenang. Tapi tidur terus tuh. Itulah ujian sampai hari ini ya. Tapi ingat pula dengan sholat. Bu, ini sih mungkin terakhir nanti Bu ya, di sesi kali ini mungkin. Nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol gini lagi Bu ya, ya kan. Kok boleh saya tanya Bu ya, semenjak belajar Al-Quran, belajar ngaji, apalah yang Bu rasakan Bu? Enak, segar, tenang pikiran, luas. Jadi pengalaman yang saya dapat, ilmu yang saya terima, apa yang ditanya gini-gini belajar bisa ngulang, bisa keluar. Tuh. Terus Ibu kan dalam kondisi sakit tadi ya, sempat gak bilang sama Allah kayak gini? Saya pernah, Gimana tuh Bu? tapi ngeluhnya sampai nangis. Saya bilang gini, ya Allah, kalau dapat panjangkan umur anakku, suamiku. Kalau dapat ambillah umurku saat anakku nikah, jangan sekarang. Aku tahu kau kasih ujian aku udah stadium 2. Kalau dapat sampaikan aku ke stadium yang akhir-akhir yang kau butuhkan. Gitu ya saya doa. Setiap saya doa di sini orang enggak tahu. Dia kayak kencing manis, enggak bakal sembuh. Percuma minum obat. Obat saya dah sekantong ini dah Ustaz. Banyak dah. Saya sembunyikan, enggak saya makan. Eh. Karena saya baca di Facebook, kan ada orang yang jual-jual herbal kan. Dokter itu bilang, percuma pergi berobat, makan obat, buang-buang duit. Kamu pergi ke dapur, ada obatnya. Apa saya minum? Soda. Dari soda tu lah. Nggak ada datang sakit lagi sampai sekarang. Cuman penyakit itu adalah masih. Cuma dia nak ndak ini lah rasa ya. sakitnya hilang. Kalau misalnya kambuh minum itu gitu ya. Minum. Soda tuh ya. Tapi ndak usah sering. Soda itu kan bahaya enggak? Rasanya kan pahit Ustaz. Soda campurkan garam sedikit.
Kencing manis tuh sebenarnya sembuh orangnya. Sudah ya obatnya. Karena kita lihat di Facebook. Maka saya obat saya sekantong Ustaz. Tak dipakai. Kalau mau lihat saya lihatkan besok. Oh. Jenis apa ya Ustaz bilang obatnya tuh. Yang orang-orang berobat semua tuh, saya semua memiliki obat itu. Sama. Orang sakit kepala ada, obat emah ada, semua ada. Kalau dibilang komplikasi sakit saya, ada semua dah. Komplit lah ya. Sakit dada ada, sakit hati ada, semua ada. Komplit dah. Sakit hati ada. Goreng ada, cukup dah. Bu, mungkin ibu minum es ya, Bu? Enggak. Oh, enggak minum es ya? Enggak dibolehkan. Oh, enggak dibolehkan. Enggak boleh lagi dah. Saya minumnya air putih aja. Air putih biasa aja ya. Putih aja. Kalau makan saya kurangi. Ayam enggak. Ayam. Kalau saya makan ayam yang berbumbu, muntah. Muntah. Jadi ibu makan ayam yang kayak mana? Tak ada. Ayam goreng enggak. Semua enggak. Oh. Saya makan yang kayak rebus-rebus ya. Jadi ayam direbus, enggak dikasih bumbu apa-apa gitu. Ayam enggak. Enggak. Sayur sop. Oh. Sayur kecambah bening. Kayak orang melahirkan. Tahu Ustaz? Karena jaga sakit tuh ya. Kalau makan, Kacang-kacang enggak. pernah ngetes enggak, Bu? Makan gitu. Pernah. Apa yang terjadi? Tak sanggup Ustaz. Biasa tu suami ni mandang kita makan kan. Makan adik. Dia enggak mau makan Ustaz. Nanti dia bilang, aku jak makan ayam kau enggak katanya. Kita enggak macam mana lah bang. Dan makan jak sendiri kan. Enggak ah tadi. Udahlah tadi. Pernah dia nangis lihat saya sakit kan. Dek kata dia. Lihat kau kayak gini. Tak sanggup abang dek. Kata dia nengok Nabila sendirian nanti ni kata dia. Belajar untuk mandiri. Dia bilang kan. Saya bukan merintah suami Ustaz. Maaf ya Ustaz ya. Saya suruh dia cari minyak, cari gas. Nama ini kan saya sendiri. Jalan kaki cari gas. Semua jalan kaki saya sendiri Ustaz. Semua tahu tu ceritanya, orang sini tahu semua. Jalan kaki. Jadi saya suruh suami saya antar saya ke Ismiyahnya. Dia antar sampai maghrib kemarin kan. Antar. Bang, mau ndak? Aku ndak ngajar abang bang. Nah, itu kan. Nyuci baju. Mesin kan dah ada. Dia nyuci. Jemur saya. Dan beras dia tak tahu letak di mana. Beras mana dek? 4 ni. Dia bilang, kau ngolok-ngolok tu kan 4 ni. Oh ni 4 ni. Makanya bang, kerja bini tu dilihat. Bukan aku nak nyuruh lah itu kan. Aku ni dah sakit. Ya. Bakal nak panjang umur. Aku bilang terus kan, kau ni malah nyebut mati ya. Kata dia kan, tak mamak ni kata Nabila kan. Malah nyebut mati terus. Pak ngapa ya? Suka benar dia nyebut mati. Pengen nak mati. Jangan kata dia. Iman mak belum banyak. Nabila kan. Iman mak belum banyak kata dia kan. Dia ambil lah. Bang, apa? Seandainya ya kalau aku pergi tapi kau belum di PHK, aku ndak butuh duit kau ya bang. Duit kau tu bilang disimpan. Masa tua kau, aku bilang kan. Tak usah untuk aku. Dek abang PHK nanti ni kata dia. Dia pesangon gitu bang. Dia bukan di PHK di sendiri, enggak. Di PHK kan oleh bos. Dan ada dapat duit. Jadi dilainkan 36 juta tu Ustaz untuk saya. Saya tolak Ustaz. Tak usah bang. Sudah stadium 2. Enggak. Seandainya pun aku operasi, kau dapat aku enggak usah diselamatkan. Percuma. Buang duit kau. Aku bilang kan. Operasi pun selamat. Untuk apa gak? Berbekas perut aku bilang. Betul tak Ustaz? Daripada aku berbekas, buang duit kau. Bagus duit kau gunakan. Selagi kau belum sakit, simpan ya duit ini untuk kau berobat. Kan? Untuk masa depan anak kau, anak cucu kau. Bilang kan? Nabila anak kita 1. Bilang kan? Rumah ini, kalau memang ini rumah kau, bilang kan?
amanahkan untuk Nabila, aku ndak ngambilnya, dia bilang kan. Dia bilang, iya dek, itu dia bilang. Jadi aku bilang motor ada 2, saya ndak pandai motor, kan? Oh, ibu ndak jadi Ndak pandai. kalau Sepeda ndak ngaji ke pandai. Ismu Yayani berarti ndak diantar lah ya. Kadang diantar, kadang jalan kaki. Saya dari dulu jalan kaki, Ustaz. Dari mana bu? Lewat belakang. Ingat? Oh, pada Semben ya. Ingat tak? Ya ingat. Dapur waktu orang masak-masak, ingat? Mm-mm. Rumah yang ujung belum jadi. Itu kan hutan dulu kan, saya lewat situ. Jadi kata suami, untuk apa ya uang ni dek? Saya bilang, untuk makan kita lah, kan? Simpan lah, kau tak ada kerja gak? Kan? Dia nukang pandai, masang listrik pandai. Kalau ada orang butuh masang listrik, bisa Ustaz. Masya Allah, ini seru gak dengan cerita ibu ni ya. Jadi karena udah hajan juga nih bu ya. Jadi kita izin saya izin solat dulu ya. kita solat. Di atas. Habis ini mungkin udah cukup lah kali bu ya. Cukup. Intinya saya dapat cerita tadi dari ibu bahwasanya hikmahnya adalah ya kita hidup nih harus kuat nahan sakit gitu bu ya. Baik itu sakit fisik ataupun sakit hati ya kan. Bahkan tadi saya dengar dari ibu pelajaran yang berharga dari saya ini bahwasanya dimanapun ibu ditempatkan ibu tetap hidup gitu ya. Meskipun tadi ibu bilang saya nakal ya kan. Saya sampai apa tadi cucu orang tadi ya. Dicucu orang. Pokoknya itulah. Bukan dicucu, Ditelanjangi ya Allah. Banyak sekali ujian-ujian yang ibu rasakan dan sampai hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keluarga, Allah berikan tempat untuk belajar ngaji. Itu kan kesyukuran bu ya? Iya, syukuran. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan bu? Panjang umur, sehat, ketemu dengan bunda, ketemu dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan banyak ibu bawa teman. Banyak teman ya. Mudah-mudahan Ustaz pun baik. ya. Intinya ibu ndak jerak ya kan untuk kita ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol seperti ini bu ya. Ndak jerak. Mau lagi. Boleh nanti insyaallah ayah bunda abang kakak yang mungkin menonton video ini ya mudah-mudahan mendapatkan pelajaran lah dari kisah Ibu Sri ini ya. Dan Ibu Sri kami ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol seputar kisah-kisah tentang mu'alaf ya. Kalau ibu tadi ceritakan dari kecil ya, memang asli anak Cina gitu kan. Berarti ibu ndak ada syahadat lah ya. Maksudnya itu syahadat ndak tahu. Iyalah, memang dari kecil dari bayi kan. Dari kecil, dari bayi. Masya Allah. Ini unik juga ya cerita ibu ya. Dan nama Cina pun ndak tahu. Nama Cina pun ndak tahu ya. Ya karena memang dari bayi kan dari bayi. Mungkin ndak ada juga nama Cina kali ya. Ada. Gitulah langsung bu. tahu-tahu dah nama Sri Astuti ya. Sri Astuti. Ya. Kebetulan nama mama saya pun Tuti nih. Tuti kan. Tuti Hartini tapi namanya. Masya Allah. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafatul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.